Terus kemudian jika Anda dokter, maka bicaralah sesuai kemampuan dan fak yang Anda miliki, pelajaran apa yang Anda kuasai, keahlian yang Anda kuasai. Dan jangan pernah berteori improvisasi tentang COVID ini jika Anda tidak punya dasar pengalaman apapun, ming modal jarene. Wah, jare iki, jare kudu ngene, jare iki. Nah, Kang Didin Haryo Waskito. siap bosku. Apa kabar Kang Baik, Didin? alhamdulillah. Katanya kemarin sempat terpapar COVID-19. Betul, saya alumni C19 bosku. Gimana ceritanya soal COVID gimana? Gimana sih rasanya, pengalamannya? Cerita awalnya dulu ya. Cerita sebab kena COVID gimana? Sebabnya Oh iya. apa? Habis ngapain dengan siapa atau apa dengan? Oh iya, kebetulan saya kan aktivis, jadi aktifnya di mana-mana. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sehat, intinya itu. Sehat. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Gitu. Berkat doa-doa teman-teman semuanya yang Ya. sehat. Waktu itu ceritanya adalah adik ipar saya yang bekerja di rumah sakit Oh iya, rumah sakit ya, tahu-tahu. positif. Positif. Kemudian Positif corona. positif. Cewek itu. Cewek. OTG tanpa gejala gitu. Terus Kemudian dia sudah isolasi mandiri di rumah sakit. Nah, kemudian dari pihak gugus tugas mewajibkan seluruh anggota keluarga untuk di swab PCR. semua itu anak-anak Iya, juga semua. semua di swab, cuma karena alasan tertentu sehingga raja dan ratu nggak ikut di swab. Oh iya. Anak saya gitu. Nah, alhamdulillah satu rumah yang positif itu hanya saya. Oh. Ya, jadi aktivitas saya kan setiap hari di Rumah. rumah terus ke kota Semarang. Saya kerja di KPU Kota Semarang, kebetulan mau menjelang pilkada, menggelar pilwakot, saya di gudang, begitu aktivitas di gudang dengan Bapak tentu dinamika dan ketemu banyak orang. Nah, waktu itu saya pulang itu kehujanan. Nah, paginya waktu mau di swab itu kondisi badan sudah Lelah, drop, capek. capek itu mungkin salah satunya itu yang sehingga yang membuat saya harus positif sendirian, dan catatannya bahwa saya positif sendirian saat di rumah itu. Gitu. Jadi anggota keluarga yang lain semua negatif, sehat alhamdulillah. Berarti nggak tertular dari adik iparnya itu? Nggak tertular. Kayak apa ya, kemungkinan karena kita juga jarang bersinggungan, jarang ketemu. Saya berangkat pagi pulang malam karena jadwal adik itu kalau pulang malam dia sudah tidur. Nah, kalau saya pulang Padahal nggak tidur, pernah adik ketemu. baru pulang gitu. Jadi jarang bersinggungan. Kalau lihat sering, cuma kalau bersinggungan sama adik jarang. Terus Jadi, apa yang dirasakan saat menderita? Enggak menderita sih kayak gitu kok menderita ya? saya nggak menderita, saya bahagia terus bosku. Apa yang dirasakan saat terkena COVID ya? Ya, jadi sempat ya, yang kemudian saya merasa bahwa ada virus, sedikit virus. Saya memang sih pernah ya bernafas itu, ambil nafas itu dadanya sakit. Katanya kalau mencium bau nggak kerasa. Saya nggak sampai tahap itu. Oh, nggak sampai. Wah, Berarti- kentut aja masih enak. Baunya enak-enak busuk piye ngono. Jadi alhamdulillah tidak sampai tahap itu. Jadi ketika sampai ambil nafas itu sakit gitu. Saya minum vitamin, itu vitamin saya sebut merek aja CDR gitu. Terus kemudian jeruk anget, lemon itu jeruk, atau jeruk minimal jeruk lah. Anget itu, kemudian dikasih balsem atau Kayu putih. Bukan, fresh care yang merah itu. For cream. Lebih ya bukan. Apa namanya tadi saya sebut? Fresh care care. itu kan panas di dada. Nah, setelah kemudian itu jadi dahak, insya Allah Sehat. sudah sakitnya berkurang dan tidak lagi. Itu setelah positif, tindakan medis kepada jenengan apa terus? Nggak ada. Saya isolasi mandiri di rumah 14 hari. Saya laksanakan dengan disiplin protokol kesehatan. Demi Allah. Itu di rumah. ruangan sendiri, kamar. Di kamar sendiri. Nah, saya sedikit cerita boleh ya ini, mengilustrasikan tempat saya bertapa selama 14 hari itu. Jadi Apa aja yang didapatkan? tak cerita dulu. Oh iya, ya. monggo. Jadi
begitu kan saya swab itu tanggal 26. 26 November. Kan munculnya tanggal 28 itu. Hasilnya tanggal 28 itu. Sore saya karena enggak tahu kalau sudah positif itu di gudang sedang mengerjakan banyak hal itu. Sore itu dikabari sama istri lewat HP itu. Mas, jenengan positif. Harus isolasi. Hujan turun dengan lebat waktu itu. Sudah panik, nggak tahu harus berbuat apa. Seragam, baju dan macam-macam saya masukkan dalam tas. Saya bismillah, nerobos hujan, saya pulang. Di tengah jalan bingung mau di mana isolasi. Mau kos di Semarang, nanti kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, susah lagi, banyak resikonya malah menyusahkan orang lain. Apalagi jika kemudian pemilik kos itu tidak siap bahwa menerima bahwa saya itu positif, kan nggak enak lagi. Di penginapan, di hotel mahal. Sementara fasilitas dari, mohon maaf, kantor itu belum ada yang mikir waktu itu. Jadi saya alumni pertama di kantor saya bekerja. Alhamdulillah kemudian saya WA istri. Setelah diskusi panjang dengan istri, sampai agak enek juga diskusi panjang itu harus gimana karena kasihan anak-anak, kasihan keluarga gitu. Bu, saya manggil istri saya Bu, manggilkan anak-anak, Bu, tempat sholat tolong disiapkan diresiki ditoto, gelari MMT, gelari sajadah, apa tikar, apa monggo terserah, kasih bantal satu, yang lain udah saya tak di situ saja. Istri saya baru nih ada tempat sholat itu di situ. Sebelumnya belum terpikirkan mau dibuat isolasi. Belum terpikirkan. Akhirnya begitu disiapkan sama orang tua, itu dilalah kamarnya belum dikasih, lantainya itu belum dikerami, belum diplaster. Jadi masih tanah. Saya gelari sama istri sesuai permintaan saya digelari MMT, sama sajadah sama satu bantal. Ya sudah, saya di situ. Bismillah masuk lewat samping rumah, motor saya parkir 14 hari juga, motor nggak bergerak sama sekali. Nggak masuk rumah? Nggak masuk rumah. Alhamdulillah nggak hilang. Ya, karena masuk gang antara dua rumah gitu yang mepet-mepet itu, jadi itu alhamdulillah begitu. Di situ masih rezeki saya. Ya, disiapkan malam itu masuk ke situ, mandi, semua keluarga sudah bersembunyi. Maksudnya sudah ada di tempatnya, saya yang mengendap-endap. Maksudnya jangan sampai bersinggungan dengan mereka. Berarti pintunya juga nggak lewat pintu umum? Nggak lewat pintu umum, lewat dapur, tapi semua sudah ada di ruang tengah. Gitu. Sudah ditutup pintunya, yang dibuka hanya akses ke kamar saya. Saya cepat ke kamar, keluar mandi, makanan sudah disiapkan. Berarti tiap hari itu makanan diantar jemput? Makanan diantar jemput, jadi kayak di iklan di TV itu loh, betul. Nasi kotak. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Nasi kotak itu kadang dibungkus pakai apa, kertas minyak itu, terus minumnya teh hangat itu juga di kayak gelas rumah plastik. Sakit. Iya. Pakai gelas plastik yang sekali pakai itu. Berarti sekali pakai langsung buang. Terus gini, kalau urusan kebersihan untuk BAB, wudhu, mandi, gimana? Semua aman, alhamdulillah. Kan keluar masuk masuk pastinya kan? Ya, saya bangun, mohon maaf ya, jam 4 pagi saya sudah bangun. Yang lain keluarga belum bangun semua. Saya bangun, langsung ke kamar mandi, mohon maaf, seremoni segala macam. Setelah itu mandi sekalian mencuci ya, mandi cuci gitu. Langsung jemur, setelah itu masuk kamar lagi, ganti pakai baju, sholat subuh. Seperti itu. Setelah itu menanti kiriman makan dari istri. Terus kira-kira misalkan ini kan dulu tanpa persiapan mau ada COVID, mau terkena COVID tanpa persiapan, tahu-tahu wah positif gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang COVID, untuk persiapan menghadapi isolasi selama 14 hari, itu apa kira-kira? Nah, ini sudah sampai tahap ini, yang jelas persiapan mental pertama. Karena COVID itu, mohon maaf, bayangan Anda kan COVID itu pakai
apa oksigen gitu, di rumah sakit terus susah napasnya. Iya. Itu apa karena tindakan medis. Kalau mohon maaf orang-orang seperti kita yang terbiasa di desa bekerja keras itu apa nggak pakai itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena COVID itu tidak akan menyerang orang-orang yang kuat gitu. Alhamdulillah saya dikaruniai Allah kekuatan gitu. Sehingga yang jelas mental. Sakitnya nggak seberapa kena COVID itu, tapi psikis yang sakit gitu. Jadi mental. Terus kemudian saya sih yang di kamar itu adanya madu, multivitamin, kemudian apa termos air hangat, kemudian air putih itu. Saya air putih kemudian alhamdulillah dapat perhatian dari teman ada saudara di Sibeo itu yang apa mengatasnamakan diri, kemudian Banser itu nyumbang 1 kardus le mineral, alhamdulillah itu cukup buat 10 hari. Kemudian apa asupan protein saya minta telur asin, alhamdulillah diberikan 20 biji telur asin, itu cukup untuk 5 hari gitu. Itu multivitamin asupan itu, terus kemudian hand sanitizer jangan lupa, terus apa desinfektan untuk nyemprot ruangan itu. Setiap hari disemprot atau alhamdulillah sehari 3 kali saya nyemprot itu, karena setiap keluar ruangan saya pasti pakai masker itu masker medis. Semua saya semprot itu, kamar mandi juga termasuk itu. Setelah dipakai pasti setelah semprot. Saya pakai pasti saya semprot kamar mandi maupun mohon maaf kamar kecil itu untuk BAB itu semprot semua. Setelah saya keluar semprot, aman untuk digunakan oleh yang lain. Itu tindakan saya, persiapan saya itu sih, karena dulu saya sempat juga jadi aktivis yang nyemprot apa sampai di sini rumahku juga. Ya alhamdulillah gitu. Sampai hari-hari kameramen di 20 hari lebih tiap hari gendong sampai 16 Maret itu 17 sampai Mei, Maret, April, Mei ya sih, hampir 2 bulan itu kita nyemprot kampung Sendang Gawung itu. Alhamdulillah. Tapis itu kecuali RT-RT yang memang tidak ada yang mau mendekat dengan kami gitu. Tim itu apa kita nggak ada yang, tapi kalau sini alhamdulillah ada relawan yang mau membantu kami, jadi kita karena tenaga kita free, tapi obat untuk nyemprot kan waktu itu dari masyarakat atau dari donatur. Donatur. Donaturnya siapa? Yo kadang saya sendiri. Oh gitu. Semut obat hilang, obat entek. Yo kita beli bantingan bicarane. Sesuk nembung karo sing wong sing agnia-agnia orang-orang kaya begitu kayak jenengan itu. Amin. Apa obat entek itu kita nyemprot. Oh ya, berapa harganya? 150.000 dapat 1, 250.000 dapat 2 botol, itu cukup untuk nyemprot apa sekian RT. Oh ya, siap. Terus gini. Respon masyarakat atau keluarga setelah panjenengan dinyatakan positif itu gimana? Responnya mereka? Atau jaga jarak terlalu dengan mereka, atau panjenengan diasingkan? Saya diasingkan kan harus, karena saya isolasi mandiri di kamar. Setelah saya itu, sosialisasi. Waktu itu juga dan setelah itu keluarga yang merasakan banyak hal itu. Jadi anak saya keluar rumah kemudian sama teman-temannya corona. Nah itu. Oh gitu. Saya kan merasa sakit, terus kemudian orang tua kalau mau ke sholat di langgar itu di musola itu, kemudian kalau dia datang, orang tua datang, itu orang tidak jamaah. Malah bukan tidak jamaah. Tidak datang ke musola. Terus kemudian dilalah itu takbiran berjalan, mbah kami meninggal waktu itu. Mbah kami meninggal, untung sudah digeser ke rumah yang lain gitu. Maksudnya sudah di rumah famili yang lain. Andai kata masih satu rumah dengan kami gitu, tentu lain cerita. Itu setelah kan orang belum pada tahu bahwa saya itu isolasi mandiri di rumah dan saya positif itu. Begitu mbah saya meninggal 1-2 hari ngaji masih ramai. Begitu hari ketiga katanya sudah sepi, itu efeknya. Terus kemudian respon masyarakat ya lumrah lah, kemudian ada yang nyemprot rumah kami, keliling rumah kami, itu sebagai bagian dari mereka tindakan preventif untuk menjaga ini supaya apa tidak tertular COVID seperti apa yang saya alami. Kemudian apa ya respon orang ketika mengetahui bahwa saya positif itu kan yang sering ketemu orang kan keluarga.
Iya. Karena istri saya negatif, keluarga yang lain negatif, jadi kadang masih bapak ibu masih ke sawah. Nah, istri kadang karena dia negatif, mestinya sih isolasi di rumah, tapi dia kadang harus keluar membeli Belanja. harus belanja. Nah ini Bos, yang penting itu. Kalau di kota besar ada namanya Jogotongo, jadi Iya. ketersediaan kecukupan buat yang sedang isolasi itu dipenuhi oleh tetangga sekitar. Nah di kampung kita ini ternyata belum bisa dilaksanakan itu. Jadi mereka hanya efeknya responnya hanya menjauh. Kalau di kota kan menyiapkan apa perlunya, Apa keperluan mereka yang buat sehari-hari, ya. butuhnya apa gari ngomong, nanti ada yang menyediakan. Tapi kalau di kampung kita responnya hanya menjauh. Jadi belum Tanpa siap menyuplai apa-apa. tanpa menyuplai apa-apa. Gitu. Ya, tapi sebenarnya tanpa menyuplai apapun tidak masalah. Yang penting sama kami tetap apik gitu. Tetap menjaga komunikasi. Jadi harusnya harusnya sikapnya bagaimana sih kalau ada orang misalnya teman kita ada yang COVID, kita bersikap kepada mereka harus seperti apa sih? Biasa saja. Jadi tenang aja sepanjang menjaga protokol kesehatan seperti ini jauh. Jangan lupa untuk selalu pakai masker. Ini kita nggak pakai masker loh Bos. Selalu pakai masker gitu. Jadi jaraknya segini pakai masker. Bahkan jenengan COVID pun kalau Anda pakai masker medis, Iya. aman. Kita berbicara seperti ini. Amannya karena tidak menular atau gimana? Ya karena pakai masker kan katanya penularan itu terjadi ketika saya bersin, kemudian saya ngomong itu hidungnya mencerat, gitu. Kemudian tanpa ada hand sanitizer, tanpa ada desinfektan, itu APD yang jelas itu, nah itu kemungkinan terkena. Tapi kalau kemudian tetap pakai APD, pakai masker minimal, jaga jarak gitu. Bahkan saya sekarang itu banyak jadi narasumber jadi konsultan istilahnya itu Dia konsultan. ya konsultan bagi orang-orang yang keluarganya baru kena dinyatakan positif harus bagaimana saya dampingi betul lewat WA itu saya dampingi karena kemarin itu waktu saya positif saya isolasi mandiri ada satu WA dari teman semuanya luar biasa Mas. Wah ada perhatian kabar Kang. Alhamdulillah kondisinya apa sih saya pertanyaan itu saja simple tapi sangat senang saya ngaku bolo berarti apalagi sampai kemudian nganteri makanan bebek goreng opo Mas butuh opo njaluk ngomong lah tak tering oh iya saya aku butuh opo ayam tuh teri ayam ada yang ngeteri ayam 1 kilo mentah alhamdulillah semua kejadian saya catat dengan baik. Yang saya lakukan selama 14 hari. Apa? Mau tahu? Iya. Nulis Bos. Nulis. Ada laptop di rumah. Saya buka masih bisa saya pakai. Semua kalau ngomong kan pakai mulut. Nah, saya ngomong semua kata-kata dan kalimat jadi ada sekitar 150-an judul puisi berlembar-lembar cerita itu sudah saya tulis itu. Tapi belum saya unggah. Masih ada di flash disk itu. Efek positif dan negatifnya setelah terkena COVID itu apa? Bagi saya pribadi setelah saya jadi alumni COVID itu ya sesuai yang bicarakan oleh ahli-ahli COVID itu katanya saya lebih tahan terhadap COVID itu sendiri kan sudah tahan gitu sudah. Kalau sekali sudah pernah kena positif, berarti sudah kebal. Dan nggak ada terbentuk kekebalan dan imun sudah bekerja. Minimal ada tameng. Jadi ketika virus datang menyerang sudah ada yang menangkis. Gitu. Bagi saya pribadi, kemudian bagi orang di sekitar saya bisa menularkan apa yang kemudian saya lakukan, saya alami itu. Bisa menasihati orang agar berhati-hati. Harus seperti ini. Kan saya alumni, saya pernah mengalami. Kalau jenengan belum pernah kena corona, mohon maaf. Kemudian menasihati orang kan belum punya pengalaman. Iya. Saya mau ngosok. Orang yang dinasihatin juga nggak bakalan percaya. Betul, nah begitu. Nah ini satu lagi pelajaran. Saya dulu kan pernah
nyemprot-nyemprot itu. Saya Iya. keluar-keluar pegang megashot, Iya. megabon gitu. Harus begini cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai masker 14 hari di rumah. Ternyata saya mengalami sendiri. Itu pelajaran psikologi yang sangat luar biasa yang saya dapatkan bukan dari bangku kuliah, bangku sekolah, dari buku, dari teori yang ada di internet, enggak. Saya alami betul sendiri. 14 hari saya berada di rumah sendiri dan betul-betul sendiri, hanya berteman HP, laptop. Nah, makanan pun apa yang tersaji itu yang saya tidak pasti. Rasanya. Terus ini nih, Oke. menyikapi nyinyiran tetangga soal Anda mungkin dijat, oh ini positif, oh ini mungkin ada yang nggak suka terhadap aksi jenengan pada awal ada COVID kan, semprot-semprot, tuh kan akhirnya kena sendirilah. Ya. Orang-orang yang nggak suka kepada jenengan kan pastinya ya nyokor ke lah. Betul ada. Bahkan ada yang berpikir saya itu minggat. Wih, Jan, rasanya pancen nganu. Ya enak banget. Jadi gini. Kita pertama sabar itu harus, Bosku. Harus sabar. Kalau nggak sabar, ya wes. Betul-betul. Wiridane alif fathah sin doma. Betul-betul alif fathah sin doma. Wah, betul itu rasanya anjing banget. Jadi sabar. Yang kedua, ya, jangan dengarkan mereka. Atau mereka hanya sekedar komentar. Iya. Hanya sekedar ngomong gitu. Mereka belum mengalami sendiri. Dan saya selalu bekas kepada teman-teman. Pesan. Selalu berpesan bekas. Buat yang sekarang sedang isolasi mandiri, perbanyak sabar, ikhlas, doa, minum vitamin, olahraga dan berjemur di jam 10 pagi. Selama 15 hari saya berjemur, saya lakukan olahraga gitu. Saya buka baju, saya olahraga di bawah matahari. Saya tidak takut hitam. Gitu. Saya betul-betul antara 15 sampai setengah jam di bawah matahari panas. Gitu. Nah, saya berjemur itu sudah minum air hangat. Itu buat yang sedang isolasi mandiri dan sedang terpapar. Yang sehat, yang masih sehat, silakan Anda ngomongkan bagaimana Anda supaya tetap sehat, menjaga protokol kesehatan, terus kemudian selalu menciptakan kegembiraan karena konon kegembiraan itu bagian dari penciptaan imun tersendiri supaya selalu sehat. Terus kemudian jika Anda dokter, maka bicaralah sesuai kemampuan dan fak yang Anda miliki, pelajaran apa yang Anda kuasai, keahlian yang Anda kuasai. Dan jangan pernah berteori improvisasi tentang COVID ini jika Anda tidak punya dasar pengalaman apapun, ming modal jarene. Wah, jare iki, jare kudu ngene, jare iki. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat menjadi takut terhadap betul COVID itu sendiri. Iya. Bahkan katanya sih, jarene, saya menggunakan ilmu jarene gitu. Tapi itu setelah pikir-pikir ya ono bener ya, jarene dulu waktu pertama kali flu pilek ada di ini flu itu ditemukan, belum ada obatnya, Mixagrip, Prokol dan lain-lain, itu juga konon yang mati juga lebih banyak gitu kan. Ini kan ini vaksin kan sudah ditemukan. Yeah. Jadi pemerintah sudah berusaha keras, ayo kita dukung mereka yang sedang berupaya keras mengupayakan COVID ini hilang dari Indonesia, kita dukung penuh. Terus kemudian jangan nyinyir kepada orang yang kena COVID. Nggak usah Anda berimprovisasi bahwa ini minggat, nggak usah begitu, karena kalau Anda kena COVID, patuhilah arahan dari, kan ada petugasnya yang selalu memantau teman kita juga gitu kan, yang selalu mantau tiap hari. Jika saya batuk begitu, keluhannya saya kirim kabar ke dia, terus dia datang membawa obat, taruh di depan rumah. Mas, aku yang ngarep kuwi obate. Aku keluar pakai masker itu, pegang obat, difoto untuk laporan. Gitu. Tiap hari dipantau perkembangannya. Olahraga belum kan? Sudah makan belum kan? Ada yang mantau. Ini mungkin kalau dibahas sekarang semua nggak cukup waktunya. Nggak cukup. Lain kali kita bahas menarik ini. Vaksin kan belum sampai ini. Nanti kita bahas ya. Terus kemudian pesan-pesan mungkin ya. Pesan-pesan kepada teman-teman agar tidak terpapar COVID itu gimana? Monggo dari jenengan.
Oh, sekarang Ya. bukan lanjutannya. Ya, supaya tidak terpapar COVID sama seperti yang saya alami adalah pertama jelas patuhilah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, makan ya, makan bergizi dan tidak bergizi penting makan wareg gitu. Kemudian selalu ciptakan kegembiraan. Jangan banyak misuh gitu. Oh, iya. Jangan banyak emosi gitu. Lakukan semua itu dengan baik. Tetap melayani orang dengan baik, dengan senyum, salam, sapa. Tetap bekerja. Ya. Jika Anda sudah merasakan gak enak badan, segera ke petugas kesehatan. Barangkali hanya flu biasa, barangkali kalau COVID kan segera diambil tindakan minimal menyelamatkan orang lain karena keluarga dan orang lain jauh sangat berbahagia jika Anda melaksanakan isolasi dan Anda tidak menularinya. Iya. Nanti kapan-kapan saya ceritakan bahwa saya pernah meng-packing tas siap untuk migrat. Rasanya siap itu. Nanti kapan-kapan masih panjang. Kita akhiri untuk pembicaraan tegang kita kali ini. Pertanyaan terakhir dan ini saya minta dijawab di episode selanjutnya. Jenengan itu benar-benar COVID atau di-COVID-kan? Cukup ya. Cukup begitu. Terima kasih. Terima kasih.